Channel. Broadcasting Service. Ungkap tabir kasus Bibit Murbei Wajo. Pemeriksaan lanjutan MKS, sebut sejumlah nama pejabat pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka MKS dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit murbei di Kabupaten Wajo, kembali membuka tabir baru. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Wajo, sejumlah nama pejabat disebut dan diungkap memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Kuasa hukum MKS, Ahmad Syahban ALSH, menyampaikan bahwa kliennya memenuhi panggilan penyidik pada Kamis, 22 Januari 2026 untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 13.00 WITA dan berlangsung kurang lebih 3 jam, ujar Ahmad Syahban kepada awak media. Ia menjelaskan, MKS hadir didampingi oleh 3 orang kuasa hukum dari law firm Farid M. Mama SHMH dan Partners. Dalam proses pemeriksaan tersebut, penyidik menggali keterangan secara mendalam terkait peran pihak-pihak lain dalam kasus dugaan korupsi bibit murbei tersebut. Ahmad Syahban menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara ini, namun penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Dalam tindak pidana korupsi, pada umumnya pelaku lebih dari 1 orang. Jika hanya 1 orang, maka secara hukum belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, jelasnya. Meski demikian, pihak kuasa hukum menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya pengembangan perkara kepada penyidik Kejaksaan Negeri Wajo. Panggilan dari Kejaksaan ya Pak ya? Alhamdulillah hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2025 terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit murbei Kabupaten Wajo. Dalam hal ini saudara Muhammad Tetap yang sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Wajo menjalani pemeriksaan lanjutan. Alhamdulillah berjalan lancar, didampingi oleh 3 kuasa hukum yang berkantor di kantor hukum Farid Mama SHMH. Dapat yang hadir ada 3 orang. Berapa jam yang diperiksa? Tadi sebenarnya kita janjiannya dari jam 9 pagi untuk dijemput di hutan. Namun ada prosedural yang belum terpenuhi pada waktu jam 9 tadi. Dan rampungnya nanti sekitar pukul 11, jadi pemeriksaan nanti mulai dari setelah sholat zuhur. Oh, salah. Sholat zuhur. Diperkirakan berapa jam? Kira-kira kurang lebih di 3 jam tadi. Karena ini pemeriksaan lanjutan jadi tidak terlalu lama ya. Terus apakah ada tersangka lain setelah ada pemeriksaan? Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, tapi itu semua kita serahkan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini Kejaksaan. Yang perlu diketahui namanya sebuah tindak pidana korupsi itu pelakunya itu kan tersangka harus lebih dari 1. Khusus untuk Satu tersangka yang bukan tidak ada pidana korupsi namanya kan. Ya. khusus untuk pakan ini Pak ya? Kita nanti lihat perkembangannya karena ada beberapa poin tadi yang sudah leluasa untuk Pak Andi Kurnia sampaikan ke penyidik tadi. Jadi tidak menutup kemungkinan ada tersangka yang lain. Oke. Sutra Channel, Deden melaporkan. Ikuti terus berita selanjutnya hanya di Heri Goa Channel. Hari Goa Channel. Broadcasting Service.